Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati Maria untuk Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 51. Maria, ibunya, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Sabtu, tepat setelah pesta hati yang Maha Kudus, gereja memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Susunan selalu seperti itu. Yesus dahulu, baru kemudian Maria. Contoh lain, 14 September kita merayakan pesta pemuliaan salib suci. Keesokan harinya, gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mengapa? Itu pertanyaan yang bagus. Yesus itu Allah, sekalipun ia dilahirkan oleh Maria ke dalam dunia. Yesus itu Tuhan yang mengorbankan hidupnya untuk kita. Dan Maria sebagai ibu adalah pribadi yang paling merasakan arti penderitaan putranya itu. Hatinya ditembus sebuah tombak olehnya. Demikian ramalan Simeon ketika Maria mempersembahkan Yesus ke dalam bait Allah. Hati Maria dipersiapkan oleh Bapa untuk kediaman anaknya. Sebelum Maria mengandung Yesus dalam rahimnya, ia sudah mengandung Yesus di dalam hatinya. Hati Maria menjadi tahta dan surga baru bagi Yesus anaknya. Ketika Maria dan Yusuf menemukan Yesus dalam bait Allah, dan ketika Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti, dan Maria, ibunya, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria memiliki hati yang kontemplatif. Ia tahu bahwa dirinya telah menjadi bagian dalam karya perutusan Yesus, dan ia selalu mempersiapkan dirinya dengan doa dan meditasi. Allah Bapa yang telah memilih Maria menjadi Bunda Yesus, dan Allah itu juga yang memberinya hati yang memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun tidak mengerti, Maria sudah berhenti bertanya dan menggantinya dengan penyerahan penuh dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bagi Maria, jalan panggilannya tidak selalu jelas. Bahkan ketika Maria dan saudara-saudaranya ingin menemui dia, Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya." Ada banyak rintangan bagi Maria untuk memahami Allah yang dipercayainya. Namun Maria tetap berpegang pada imannya yang sempurna dan setia kepada putranya, Yesus. Ia setia bahkan sampai di bawah kaki salib, sekalipun hatinya dikoyakan oleh derita hatinya.
Saudara-saudari terkasih, dalam peringatan hati kudus Santa Perawan Maria ini, kita percaya bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra dalam Roh Kudus telah menguduskan hati Maria. Allah Bapa sendirilah yang menganugerahkan kepadanya hati tersuci melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus wafat di salib, Ia menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk keselamatan kita. Dan itu kita rayakan dan peringati setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Namun, Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita seorang ibu yang memiliki hati yang tersuci untuk kita ketika Ia berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Maria dianugerahkan kepada kita umatnya sebagai murid utama dan yang teruji kesetiaannya dalam mengikuti Yesus. Maria mengalami dan merasakan suka duka bersama anaknya Yesus. Banyak hal tidak ia pahami, namun ia menerimanya dan menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Maria adalah seorang wanita yang memiliki hati penuh kasih dan kepedulian. Dia tidak ingin orang mengalami kesusahan. Ketika ia dan putranya menghadiri pesta perkawinan di Kana dan anggurnya habis, ia berkata kepada Yesus, "Anggurnya habis." Yesus menghargai kepedulian Maria dan Yesus mengubah air menjadi anggur untuk menyelamatkan muka tuan pesta. Tetapi terlebih-lebih Maria ingin memperkenalkan anaknya Yesus adalah sosok yang peduli juga. Maria yang membesarkan Yesus, ia tahu apa yang menjadi keseharian Yesus. Injil Yohanes mencatat, waktu Tuhan belum tiba, tapi Maria menghadirkan peristiwa salib lebih awal di dalam pesta Kana kali ini. Saudara-saudari terkasih, mengapa orang Katolik sangat menghormati Maria, Bunda Yesus? Pertama-tama, karena Maria tidak menolak rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Ia taat dan penuh iman menerima Yesus dalam rahimnya sambil berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria adalah orang yang pertama menerima Yesus dalam rahimnya dan dalam hatinya. Ia juga merasakan, melihat, dan mengalami kematian anaknya di kayu salib. Gambar hati tersuci Santa Perawan Maria dilukis dengan wanita cantik, dengan hati bersinar yang ditembus sebilah pedang. Lambung Yesus ditembus tombak. Pada saat itu, hati suci Maria bagaikan ditembus sebilah pedang. Apa yang dirasakan putranya, itulah juga yang dirasakan oleh Maria. Maria adalah murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus dalam kesetiaan dan ketaatan. Maria adalah ibu yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya juga. Kita diajak untuk belajar dari Maria dan memiliki hatinya yang suci dan tersedia untuk semua yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Kita tidak hanya sekedar menghormati Maria, tetapi juga meneladani hidup dan kesetiaannya
juga. Santa Maria, doakanlah kami. Apakah aku memelihara hati tetap suci seperti Maria untuk takhta Tuhan Yesusku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih dan menetapkan Maria sebagai ibu Yesus. Bantulah kami menghormati Dia dan belajar mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.